Oke, liputan langsung dari Terminal Kalijaya Cikarang ya, di tanggal 29 Maret, hari Sabtu malam, tepatnya di pukul 23.42 menit. Ini pertigaan Terminal Kalijaya. Kita lihat ini banyak terjadi kerancuan ya bagi pemudik pemula yang melewati jalur Cikarang. Sebenarnya dua jalur ini bisa ya, ke kanan itu nanti tembusnya simpang SGC, dan yang di kiri ini nanti itu tembusannya di Pasar Lama Cikarang yang tertuju ke arah rel kereta atau Polsek Cikarang ya. Ini kedua jalur ini bisa dilewati, jadi jangan ragu-ragu. Kebanyakan pemudik yang baru melintasi ataupun kadang lupa gitu ya, ini berhenti di tengah-tengah sehingga bisa memperlambat gerak gerak laju kendaraan yang ada di belakangnya tuh ya, kadang bikin kagok. Jadi saya sarankan jangan kagok-kagok jalan di sini. Lajur kanan ataupun lajur kiri ini bisa digunakan. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut di tanggal 29 Maret ini, di H-2 plus Lebaran, saya berkesempatan untuk mengunjungi pos pengamanan Idul Fitri 2025 di Terminal Kalijaya Cikarang, tepatnya di pertigaan ini. Kita bakalan tanya-tanya kepada Bapak Polisi yang menjaga posko keamanan ini, bagaimana situasi terkini, puncak arus mudiknya itu terjadi kapan. Kita langsung aja tanya-tanya ke beliau-beliau yang sedang berjaga. Alhamdulillah pantauan arus balik ramai, lancar, kondusif. Alhamdulillah. Dari setiap perjalanan paling tanggal 27, tanggal 28 paling ramai. Bisa dibilang arus mudik puncaknya Pak ya? Puncaknya Puncaknya arus mudik. Kondisi laka atau kejadian apa gitu Pak? alhamdulillah tidak ada. Beberapa hari belakangan juga nggak ada Pak? Belakang nggak ada. Berarti bisa dibilang aman terkendali lah Pak ya? Bagus sih. Posko mudik ini efektif beroperasi itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa Pak? Tanggal 23 sampai dengan 5 April. 23 Maret sampai 5 April. Efektif Pak ya? Berarti sampai arus balik nanti. Balik kita. Layanan apa aja nih yang bisa diakses sama para pemudik ya Pak ya di posko ini Pak? Alhamdulillah ada puskesmas, posko kesehatan juga, Posko dinas perhubungan. Kita bergabung juga dengan TNI Polri juga. Ya, kalau nanti mungkin pemudik mau istirahat, silakan bisa di sini. Saya Pak ya? Minta bantuan, misalnya ada nih dari pengemudi dari pemudik yang ingin naik terminal, kan kita arahkan. Oh, gitu. Bisa kita arahkan sampai ke PO-PO bus di sini gitu. Di Cikarang ini kan jadi poinnya pusatnya orang mudik nih ya, jalur arterinya bisa dibilang ya. Faktor yang bisa bikin lancar nih beberapa hari nggak terlalu padat merayap gitu ya. Iya. Kira-kira apa tuh Pak faktornya Pak? Alhamdulillah selama kita tugas berdinas di Pospam ini, ya kalau ada yang padat kita gatur lalu lintas Rekayasa lalu lintas. kayak Titik yang rawan kemacetan di mana Pak? Di sekitar sini Pak, Cikarang Utara khususnya ya. Titik rawan kemacetan mungkin ya sekitar perbatasan antara lampu merah, ya untungnya kan dobrak-dobrak atau istilahnya arteri yang jalur yang kecil kita rekayasa, maksudnya jangan sampai nanti harus mudik itu terganggu, kita tutup biar satu jalur mau ke arah timur maupun ke arah barat itu kita tutup, jangan sampai ada yang saya masuk ke jalur-jalur arteri yang bukan jalur mudik lah, biar lancar nanti jalur. Alhamdulillah aman aja, jangan sampai ada gangguan apapun gitu. Boleh dari Bapak-bapak sekalian tipsnya Pak buat pengendara yang pemudik lah khususnya ya. Tipsnya apa aja nih Pak biar lancar di jalan gitu Pak? Jaga kesehatan di jalan, motornya sehat juga. Nah, itu pentingnya Pak ya. Jangan lupa pakai helm. Perlengkapan juga kan, jaket, takutnya namanya mudik kurang sehat ya kan, masuk angin juga kan, Ya. gak ada yang tahu. Iya, benar juga. Nah, terus ini Pak, posko masih kosong Pak? Apa emang ini sehari-harinya nih selama arus mudik kosong aja nih? Atau ada kegiatan lain pemudik? Ada kegiatan lain juga, kadang ada yang harus jalan macet, Polri diatur juga di mana. Ya, anggota kan di sini piket juga istilahnya ada kegiatan bukan
di Bukan pos di pam sini aja. aja. Ah gitu. Kita patroli di lingkungan dalam ini Lingkungan terminal kan maksudnya ini kan. Jadi kita cek situasinya aman nggak. Takutnya ada pemudik yang mungkin tertinggal atau barang-barang tertinggal. Kita koordinasi lah, saling koordinasi. Ini tuh posko kalau pemudik bener-bener capek nih Pak nih. Boleh nggak sih tidur di sini Pak? Boleh, Boleh. silakan itu Boleh. sehat. Boleh. Untuk kita buat istirahat, Iya. monggo silakan. Kalau emang badannya kurang sehat, nanti Betul-betul gitu ya? Iya, ada kesehatan. Kesehatan bisa dicek. Iya, Terbuka untuk umum pemudik mau tidur nginep seharian itu nggak masalah Pak ya? ya Mas. Masa pelayanan 24 jam memang gitu. 24 jam. Untuk Dan juga tadi pelayanan kesehatan Pak ya? kesehatan ada, dari disiplin kita pun ada. Oh siap Pak. Terima kasih banyak nih Pak ya informasinya, nanti biar saya sebarluaskan. Nah, posko mudik lebaran ini juga didukung oleh fasilitas kesehatan yang bisa diakses oleh seluruh pemudik kapan saja, 24 jam posko ini standby. Untuk lebih lanjut, kita langsung kepoin aja sama yang ada di dalam tenda posko kesehatan ini ya. Saya Kiki dari Puskesmas Wanajaya. Selamat malam, selamat menjalankan ibadah puasa yang sebentar lagi kita menghadapi Lebaran. Tentunya kita selalu bergiat untuk melaksanakan posko kesehatan, di mana kita ada di wilayah Terminal Kalijaya untuk pemantauan sekaligus membantu para pemudik dari segi kesehatan. Kita melayani 24 jam untuk para pemudik tentunya. Maka silakan yang merasa kurang sehat, badannya kurang fit, boleh beristirahat, sekalian kita berikan obat-obatan untuk membantu perjalanan mudiknya. Kita mulai dari batas dari Kota Bekasi di KM 19 dan titik akhir paling timur batas Cikarang Kerawang. Jadi ada di PT Ibu. Jadi dari Dinkes Kabupaten Bekasi melalui Puskesmas terkait wilayah kita mengadakan posko untuk kesehatan. Untuk fasilitasnya apa aja nih Pak yang disediain Pak? Fasilitasnya kita insya Allah komplit ya, sesuai dengan apa SOP, dan tentunya obat-obatan yang memang sudah kita rancang, sudah kita siapin untuk para pemudik yang nantinya akan dibutuhkan di lapangan itu atau di posko. Nah biasanya nih Pak nih kalau dalam konteks mudik hari raya seperti ini ya, Siap. yang biasa Bapak tangani nih dalam konteks kesehatan tuh apa aja Pak? Yang lebih sering? Mungkin yang sering kita layani terutama dehidrasi ya. Dehidrasi ya Pak? Badan mulai kurang fit karena perjalanan mungkin jauh, dan yang kedua banyak pengendara motor yang karena badannya sudah nggak fit, kecapean, hingga akhirnya terjadilah laka lantas atau kecelakaan. Kasus lakanya ada nggak tuh Pak? Alhamdulillah untuk laka-laka yang kita tangani sementara ini sampai detik ini kita cukup ringan ya, alhamdulillah, dan semoga tidak akan terjadi yang lebih berat atau KLB bahasa kami, kejadian luar biasa yang makan korban. Ya insya Allah kita kedepannya selalu berharap jangan sampai terjadi. Ya, biar bisa lancar-lancar aja gitu Pak ya, Siap, para pemudik siap, Pak ya. siap. Kita bekerja sama semua tim ya. Ya. Artinya saling kolaborasi termasuk dari anggota TNI, polisi, dan kami kesehatan, DLAJ, dan semuanya yang terkait. Kami ditugaskan di lapangan mulai tanggal insya Allah kalau nggak salah dari tanggal 23 atau 24 ya, Iya. sampai dengan insya Allah tanggal 6 Oh. harus balik. Ini terima kasih banyak Pak ya, nanti informasinya buat pemudik yang belum tahu atau masih awam tentang fasilitas apa aja nih yang ada di posko pengamanan mudik. Ya salah satunya ini kita bakal sebar luasin ya Pak ya. Siap. Jadi Kita siapkan vitamin-vitamin insya Allah untuk fit perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. kami Berharap bersama keluarga. Kita untuk fasilitas penunjang kesehatan kami, Ya. kita siapkan memang di sini tensi, Oke. ya. Ya. Untuk P3K-nya, mulai untuk P3, Oke. termasuk obat-obatan luka, ya, perban-perban semuanya, cek suhu ada,
kita cek suhu, Oke, terus obat-obatan tentunya kita udah siapkan semuanya komplit siap. gitu ya. Penanganan Oke, tersedia 24 jam Pak ya, bebas tersedia 24 diakses jam. untuk mereka yang membutuhkan ya Pak ya. Siap. Kalau apa ini ambulan? Ambulan kita ready. Siap. Ambulan juga sama ini Pak. Sama. Fasilitas dari layanan kesehatan juga Pak ya. Layanan kesehatan. Punten Pak. Ini apa ya? Kita menggunakan ambulan pusling ya, karena kita di puskesmas. Jadi kita terbagi dua, Oke. yang satu untuk standby di wilayah atau di puskesmas itu berupa ambulan, kita bisa tukar pakai kalau seandainya ada trouble. Untuk sementara kita menggunakan yang pusling Dan tersedia 1 kali 24 jam Pak ya. 1 kali 24 jam. Oke Pak, fasilitasnya cakep. Begitu aja ini apa ya? Tendanya Pak ya, di samping posko keamanan langsung dari Terminal Kalijaya Cikarang. Nah, ini dia pantauan dari Pasar Lama Cikarang menuju arah rel kereta depan Polsek Cikarang Utara ya. Terpantau arus, walaupun ini di pasar itu yang biasanya hari biasa aja ramai, dan di H-2 Lebaran ini kita lihat ramai lancar ya. Bisa dilihat ini begitu tenang para pemudik melintasi jalur ini. Untuk kalian semua yang masih dalam perjalanan ataupun yang baru akan melakukan perjalanan, inilah informasi yang bisa saya bungkus di dalam konten kali ini ya. Yang tadi kita sebutkan di pertigaan depan terminal itu ada jalur kanan dan kiri. Nah, ini kita ambil kiri, maka Anda akan tertuju pada Pasar Lama Cikarang dan juga tembus sampai di rel kereta depan Polsek Cikarang Utara seperti ini. Kedua jalur bisa Anda laluin, itu akan mengarahkan Anda nanti ke arah jalur Pantura yang sebelumnya akan melewati Karawang, Cikampek, dan seterusnya ya. Ya, tepatnya kita setelah melewati rel kereta ataupun Polsek Cikarang Utara itu ya, kita jika lurus ini tertuju ke arah Lemah Abang, ini masih di Cikarang. Menuju stasiun Lemah Abang ini Jalan Raya Urip Sumoharjo. Sebelumnya kita melewati Jalan Gatot Subroto, terpantau kendaraan pemudik didominasi oleh kendaraan roda 2. Terlihat ramai lancar, begitu menyenangkan lah melewati jalur mudik yang seperti ini ya. Mudah-mudahan sih bisa sampai ke arah Jawa Tengah sana, keadaan masih ramai lancar ataupun lancar lah seperti ini ya. Terlihat di sekitar Jalan Raya Urip Sumoharjo masih banyak di kiri jalan itu, di bahu jalan banyak pedagang kopi ya, menjajakan dagangannya yang bisa dimanfaatkan untuk para pemudik untuk sekedar melepas lelah, beristirahat, ngopi gitu ya. Terlihat lumayan sepi ya di hari ini ya, beda dengan sehari 2 hari sebelumnya yang merupakan puncak arus mudik. Para pedagang kopi di sepanjang pinggir jalan jalur ini tuh ramai ya, sampai nanti kita akan terhubung atau tertuju sampai nanti di depan jalan raya ini, nanti kita ketemu perempatan perempatan GCC atau yang sekarang Cikarang International City kita kenal. Di sana ada rest area berupa SPBU, kalian juga bisa memanfaatkan untuk beristirahat di sana. Kita lihat ini dia yang saya maksud, SPBU yang biasa dipakai untuk menjadi rest area para pemudik. Kita lihat pantauan di hari ini sudah lengang ya, nggak terlalu ramai. Kita lihat pedagang-pedagang di kiri jalan ini terlihat sepi karena ya sudah melewati arus puncak mudik ya di 2 hari sebelumnya di tanggal 27 dan 28. Cuman terlihat ramai lancar juga di dalam SPBU tersebut. Masih masih tampak terlihat rombongan pemudik yang melakukan peristirahatan, yang melakukan istirahat di rest area SPBU ini. Kita lanjut lagi pantauannya. Masih di Jalan Urip Sumoharjo, tepatnya di Kaliulu, arah stasiun Lemah Abang, terpantau ramai lancar lagi-lagi para pengendara roda 2 yang menempuh perjalanan mudiknya. Kalau begini-begini aja sih perjalanan sampai mencapai kota tujuan di daerah timur kayaknya sangat menyenangkan ya, dengan cuaca yang cukup bersahabat. Di malam hari cuaca cukup sejuk, berangin gitu ya. Jangan lupa bekali diri Anda dengan
jaket yang memadai. Nah, itu kita lihat ada yang membawa kardus mie instan. Wah, nuansa mudiknya sangat terasa, banner-banner berwarna kuning menghiasi sepanjang jalan. Lagi-lagi ramai lancar di kalau saya berjalan dengan pelan hanya untuk memantau, beda lagi dengan para pemudik ya. Ini rata-rata di sekitar 60 sampai 70 km per jam ini. Kalau kita amati beberapa pemudik memacu kendaraannya di angka 50 sampai 70 km per jam ini masih dirasa aman ya. Sekali lagi hati-hati untuk kawan-kawan, tetap waspada di jalan, tetap tetap waspada dan selalu berhati-hati. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Semoga selamat sampai tujuan. Kita terus akan memantau sampai nanti di putaran sampai melewati stasiun Lemah Abang ya. Kira-kira kondisinya seperti ini. Pokoknya di hari ini tuh ramai lancar lah ya. Nah, kita juga lihat di putaran ini dijaga dan diawasi oleh bapak-bapak polisi yang tidak kenal lelah ya, berpatroli untuk mengamankan arus mudik ini agar lancar. Tanpa ada kendala, sekali lagi saya doakan untuk teman-teman yang hari ini mudik ataupun yang nanti mau melaksanakan mudik. Inilah pantauan terakhir yang bisa saya pantau di sekitar daerah Cikarang, di mana titik ini menjadi jalur utama bagi para pemudik yang datang dari Tangerang, Banten sana ya, Jakarta, untuk menuju arah Pantura. Pasti daerah Cikarang, Karawang, dan seterusnya itu pasti dilalui. Kurang lebih seperti ini pantauannya. Ya, kurang lebih seperti itu pantauan arus mudik dalam konten kita kali ini di H-2 Mudik Lebaran tahun 2025. Saya berkesempatan untuk meninjau langsung keadaan di lapangan, tepatnya di Jalan Raya Cikarang. Juga berkesempatan mewawancarai beberapa petugas yang berjaga di posko pengamanan mudik Lebaran ini ya. Untuk sebuah apresiasi pada channel saya Prasanggi, di channel Prasanggi Story, kalian boleh kasih like, subscribe, komen, dan juga share-nya. Kita bakalan balik lagi di video-video selanjutnya. Pantengin terus channel Prasanggi Story. Salam tuang rasa, tuang cerita. Selamat mudik Lebaran.